Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview yaitu sebuah komponen speaker yang ini juga masuk kategori speaker legend ya, meskipun istilahnya itu ya sekarang pun masih diproduksi, jadi belum stop ya legasi ini dari zaman dulu waktu aku masih inget betul ya, zaman waktu saya masih sekolah dulu lah ya. Ini legasi tipe ini mas sudah diproduksi udah lama banget ya. Nah, untuk maksimum power di sini memang ditulis yaitu 100 watt ya. Ini legasi yang 6 in teman. 6 itu sebenarnya 6 in. Kalau yang strip 2 di sini 696 ya. LG itu sebenarnya kepanjangan dari legasi. 6 in legasi 696 ini adalah tipe dari komponen speaker ini. Dua itu artinya itu adalah dua coil ya teman-teman, dua coil. Maksimum power 100 watt. Impedance ini bisa main di 2 ohm, 4 ohm dan 8 ohm ya teman-teman. Di situ kan pakai dua coil ya teman-teman. Ini dua itu sebenarnya dua coil, quality 1 PC. Nah, kardusnya warnanya hitam. Jadi kardusnya warnanya coklat. Ini produk dari Sinar Baja. Sinar Baja itu produknya banyak banget. Salah satunya ACR itu juga Sinar Baja, Legasi itu juga Sinar Baja. Terus banyak sekali teman-teman. Sinar Baja itu memproduksi berapa speaker gitu loh, cuma hanya beda nama ya, ada yang Legasi, ada yang ACR dan ada yang lain. Nah, ini adalah Sinar Baja elektrik ya, ini made in Indonesia teman-teman. Jadi Sinar Baja itu juga yang saya tahu bahwa produknya Sinar Baja itu dikirim ke luar Indonesia ya, di negara lain juga di apa ya, di istilahnya itu dipasarkan di negara lain juga teman-teman. Jadi keren menurut saya. Nah, ini yang versi 6 ini teman, kita buka dulu ya teman-teman. Nah, ini dua coil. Jadi nah, ini adalah speakernya seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, ini kalau teman-teman belinya di online, saya sarankan minta bubble wrap tambahan dan juga minta kardus tambahan ya. Syukur-syukur kalau di packing pakai kayu ya teman-teman. Nah, itu malah lebih baik lagi. Nah, ini adalah speakernya. Ini namanya komponen speaker ya. Kalau yang namanya speaker itu sudah dalam bentuk sudah siap pakai, artinya sudah ada box dan juga sudah siap langsung digunakan. Kalau yang seperti ini itu adalah namanya komponen speaker. Nah, komponen speaker ini adalah merek dari Legasi ya teman-teman. Ini produk dari Sinar Baja. Nah, ini ada dua coil, 1 2. Nah, terus kita lihat dulu, ini adalah buku petunjuk ya, buku-buku respon dari frekuensi komponen speaker ini seperti apa. Nah, ini sudah ada ya. Jadi nah, sudah ada semuanya, hampir rata-rata produk dari Sinar Baja itu seperti ini. Nah, instalasi untuk speakernya, komponen speaker ini sudah di sini sudah ada ya. Kalau mau main 2 ohm, main 2 ohm itu di paralel ya teman-teman. Itu mainnya di 2 ohm, tapi kalau teman-teman mau main di 4 ohm, jadi itu hanya sendiri. Jadi satu coil dikasih power sendiri, satu coil dibahas power sendiri, itu bisa 4 ohm. Ini sudah ada ya, instalasinya ditunjukkan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pakai satu coil, mainnya berarti di 4 ohm. Nah, kalau teman-teman mungkin mau main di 8 ohm ya, 8 ohm, jadi teman-teman mungkin satu coil di handle dengan dua power. Tapi kalau dua power mobil itu kan, satu power itu kan banyak ya, channelnya itu ada 4 ya, 4 channel teman-teman. Jadi memang kalau kebanyakan rata-rata speaker dua coil itu kebanyakan rata-rata dipakai di dalam mobil ya teman-teman. Nah, modelnya ya seperti ini ya teman. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya power ya, power biasa ya, power OCL itu bisa untuk speaker ini. Jadi nggak harus beli power mobil, nggak harus. Jadi speaker ini bebas dipakai untuk power aja. Memang kalau untuk umumnya, untuk yang dua coil itu rata-rata dia itu dipakai di unit sebuah mobil ya, jadi di dalam mobil kebanyakan seperti itu. Kalau kita lihat ya, ini daun speakernya, kita review yang untuk daun speakernya, dia keras ya, artinya itu kuat ya. Nah, ini meling-meling, jadi sudah disemprot, karena berbeda dengan yang di dalam itu abu-abu. Nah, kalau yang di luar itu dia kayak semacam kayak ada kilauan ya.
Nah ini adalah untuk suronnya. Biasanya suronnya seperti ini. Kalau ini gampang sekali kalau teman-teman menaruh box tanpa dilapisi kain atau katakanlah ditutup dengan pakai kain, kadang ini bisa apa ya, bisa kena umur, bisa jadi kayak semacam berlubang. Dan ini adalah gasketnya, dia tuh karet ya, kayak spon. Jadi kalau misalkan dipasang kebalik seperti ini, makanya di luar tuh dia masih kuat ya. Untuk kerangkanya dia tuh plat ya, plat tipis, tapi ya tipisnya nggak terlalu tipis banget, tipis. Untuk magnetnya sendiri agak cukup gede, lumayan, dan berlubang. Tujuannya agar supaya istilahnya sirkulasi hawa hangat tuh bisa apa ya, keluar gitu ya. Nah terus yang ini sebenarnya untuk apa ya, sebenarnya itu agar supaya pada saat ditaruh di box, jika lubangnya terlalu besar, ini bisa dikatakanlah solusi. Nanti bisa ditaruh di pinggirnya gini, mubeng gitu ya, biar tidak ada kebocoran ya, biar tidak bocor untuk antara komponen speaker ke box itu, biar tidak, udaranya tidak keluar dari celah-celah lubang pada komponen speaker itu sendiri ya teman. Nah terus kalau apa ya istilahnya itu, kelebihannya apa sih sama yang satu coil sama dua coil? Jadi kalau dua coil kelebihannya teman-teman, powernya stereo, jadi satu speaker. Nah karena kok misalkan power teman-teman stereo, ini kan dua coil ya, artinya kalau dua coil teman-teman bisa lihat ya, ini kalau misalkan dual coil itu dia meskipun satu spool, tapi itu kawatnya itu sendiri-sendiri, jadi nggak berbenturan tuh ya, jadi nggak konslet meskipun dua coil teman-teman, karena sendiri-sendiri. Jadi ini teman-teman tidak akan kehilangan stereonya, itu yang pertama ya, tidak akan kehilangan stereonya meskipun satu speaker, tapi itu kita memakai dua power. Misalkan satu power ya, satu power kan isinya satu power itu kan stereo, jadi main L sama R. Nah ini bisa itu satu power ya, satu power tapi kan stereo, L sama R. Nah jadi satu L satu R, jadi teman-teman tidak akan kehilangan stereo, dan tenaganya juga lebih besar kalau teman-teman menggunakan satu power tapi itu stereo ya, satu kotak power itu kan stereo ya, jadi tenaganya juga lebih gede teman-teman. Salah satunya itu daripada mungkin yang satu coil. Tapi bisa juga satu coil kalau dia sama seperti dua coil itu juga lebih gede, tapi rata-rata power yang rata-rata speaker yang dipakai di mobil itu kebanyakan memang dua coil semua teman. Rata-rata dua coil, jarang ada yang satu coil, rata-rata dua coil, karena power yang dipasang di mobil itu channelnya ada 4 ya, yang satu dipakai untuk sub, yang satu lagi untuk middlean, karena di situ sudah ada apa ya, semacam pengaturan untuk sub, untuk middle itu sudah komplit, satu power itu udah lengkap lah teman-teman. Jadi nah terus apa ya, untuk tenaganya teman-teman bisa juga 2 kali lipat teman-teman. Kalau misalkan dua coil ya, misalkan satu coil itu 100 watt, satu coilnya 100 watt, jadi teman-teman punya power 150 watt ya. Nah 150 watt, jadi main 150 watt 150 watt. Nah itu lebih bertenaga. Kalau misalkan satu power kan satu power kan stereo ya, artinya kan dua ya, jadi meskipun ini satu speaker, jadi teman-teman kayak seperti punya dua speaker ya, meskipun hanya satu speaker. Tapi memang rata-rata seperti itu ya, memang dua coil identik dengan speaker yang dipasang di dalam mobil teman-teman, karena memang kalau di dalam mobil kebanyakan speakernya kan wala elit-elit ya teman-teman, yang super-super gitu ya. Ini salah satu, ini tentang ini speaker 6 ini bisa dikasih power yang biasa itu juga bisa, jadi gak ada masalah teman. Jadi kalau teman-teman punya power mau menggunakan speaker ini juga nggak ada masalah, tetap lumayan, tetap enak suaranya, bassnya. Nah tapi jangan lewat dari terlalu besar powernya, nanti speaker ini berbruk loh ya. Jadi usahakan ya mungkin ya 150 watt 120 watt itu gak ada masalah untuk speaker ini, jadi suara juga mantep ya speaker ini. Nah seperti ini untuk bagian terminal speakernya ya, terminal komponen speakernya ya seperti ini aja, dia tidak menggunakan jepit atau apa ya. Ini ada legasi ya.
Seperti ini aja sih, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah ya, masih tetap sama, modelnya masih sama. Dan versi Legacy yang ini itu ada yang versi yang lebih gede, sedang ada yang 6 in, ada yang 8 in, 10 in, 12 dan sampai 15. Kalau untuk 18 in kayaknya saya belum tahu ya, apakah ada apa enggak. Nah, kalau 15 itu ada, 15 in itu ada teman-teman. Jadi yang mungkin kalau teman-teman punya di rumah punya box apa ya, box subwoofer gede, mungkin bisa dikasih 12 in, itu bagus karena memang Legacy itu banyak dipakai ya. Kalau di ruangan rumah-rumah itu banyak sekali yang Legacy itu yang banyak dipakai karena mungkin dianggap bahwa ini subwoofernya itu kualitasnya kuat banget, bagus ya. Memang dua coil semua teman. Kalau memang dua coil itu rata-rata kebanyakan apa ya dipakai untuk di dalam mobil gitu ya, karena powernya kan di situ kan ya, powernya kan biasanya power mobil itu kan channelnya juga banyak seperti yang saya sebutkan tadi, jelaskan tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tutupnya ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 in mungkin ya tutupnya, tapi sepulnya enggak. Sepulnya seperti ini, kalian bisa lihat ya, sepulnya enggak seperti kayak tutupnya aja ya. Nah, sepulnya itu kelihatan ya. Seperti ini aja teman-teman modelnya ya, dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dan kalau teman-teman mungkin tanya ini boxnya kira-kira kalau pakai box untuk multiplex bagus gak, sebenarnya sih bagus ya. Kalau untuk mendapatkan suara bass mungkin boxnya mungkin lebih empuk MDF ya kalau di rumah ya, kalau di ruangan. Tapi kalau untuk multiplex sendiri ya juga gak ada masalah teman, asal jangan terlalu tebelnya, jangan terlalu tebel-tebel banget ya teman. Seperti ini kalau dipakai untuk di dalam mobil mungkin untuk ukuran 6 in kayaknya kurang gimana gitu ya, mungkin yang lebih gede lagi karena 6 in itu banyak sekali variannya ya, ada yang super gede, ada yang gede, ada yang apa kan. Nah seperti ini aja sih. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.